Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di video saya. Nah, hari ini saya akan mencoba membahas mengenai beberapa panduan atau tips yang bisa teman-teman pakai kalau teman-teman baru mulai mencoba road bike. Nah, sebelum kita masuk ke tipsnya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kenapa kemudian sekarang ini road bike menjadi sangat populer, utamanya di para cyclist ya. Banyak orang kemudian berpindah dari awalnya itu main mungkin MTB atau seri, kemudian akhirnya berubah ke road bike. Nah, kalau kita ngomongin tujuan olahraga sendiri, kalau kita emang tujuannya itu sport sepedanya, maka road bike menjadi pilihan yang tepat. Karena bagaimanapun juga kalau kita mau push untuk latihan misalnya atau exercising dengan sepeda, maka road bike menjadi pilihan yang paling tepat buat teman-teman. Dengan road bike teman-teman bisa menjangkau jarak yang lebih jauh dibandingkan dengan MTB ataupun seli. Nah, itu salah satu keunggulan pakai road bike. Jadi kita bisa ngirit waktu untuk olahraga kita. Buat teman-teman yang mungkin sibuk kerja, mungkin waktunya nggak banyak, 1 atau 1,5 jam setiap hari, dan dengan road bike itu sebenarnya sudah sangat cukup untuk bisa berolahraga. Nah, kita akan mulai ke beberapa bagiannya. Yang pertama adalah kita akan memperhatikan beberapa hal yang perlu disiapkan untuk road bike sendiri. Yang pertama adalah peralatan sebelum kita nanti masuk ke bike fittingnya. Nah, peralatan yang pertama yang harus teman-teman punya adalah pompa sepeda. Ini penting sekali, pompa sepeda yang memiliki tachometer atau tekanan angin. Sebelum teman-teman mengendarai atau mencoba road bike-nya, perhatikan bahwa setiap ban sepeda itu memiliki tekanan maksimal dan minimalnya. Jadi di sini misalnya teman-teman bisa lihat minimal PSI-nya itu di sepeda ini adalah 50 PSI dan maksimal PSI-nya adalah 90 PSI. Maka teman-teman bisa mengadjust sesuai dengan kebutuhan teman-teman, bisa minimal 50 atau maksimal 50. Kapan kita membutuhkan tekanan 50 adalah ketika memang trek yang kita akan hadapi itu tidak terlalu ekstrim dan kita membutuhkan kenyamanan dari penggunaan ban itu daripada performanya. Tapi ketika teman-teman ingin performa sepedanya maksimal, maka teman-teman bisa kasih tekanannya ke tekanan maksimalnya 90 PSI. Nah, masing-masing ban itu memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya ban kita ini di Stratos S2 ini adalah V-Tire. Beberapa ban Stratos S2 yang lain ada yang pakai Kenda, ada yang pakai V-Tire juga, ada yang V-Tire biasa, dan ada yang V-Tire Road Runner. Tekanannya masing-masing berbeda. Kalau Kenda biasanya rata-rata tekanannya 90 PSI. Tapi di ban Road Runner itu, V-Tire Road Runner itu tekanannya ada yang sampai 145 PSI. Jadi teman-teman harus memperhatikan itu. Jangan sampai teman-teman sudah road bike-an lama, lumayan lama, tapi ternyata bahkan nggak mengetahui tekanan ban di sepeda teman-teman. Nah, itu kesalahan fatal. Beberapa kasus misalnya kemudian bannya jadi sering bocor. Nah, itu biasanya karena tekanannya kurang, atau ketika kita mau sepedaan karena nggak ada pompa jadi nggak ngecek tekanan sepeda, tiba-tiba bannya sudah bocor. Nah, tekanan ban road bike ini karena dia pakai Presta, dia sangat mudah sekali untuk berkurang tekanannya. Oke, itu yang pertama. Jadi teman-teman harus punya pompa. Kalau teman-teman nggak punya pompa yang modelnya itu seperti ini, yang kita perhatikan ada 2 pin di sini, 1 P untuk Presta, ini, kemudian yang ini untuk apa ya namanya, struder atau apa, pokoknya ini dop biasa, yang ini untuk dop Presta. Berarti teman-teman harus punya konverter untuk memompa road bike ya. Tapi saya sarankan sih kalau mau beli ya yang ada untuk Prestanya. Dan juga perhatikan di tekanan di sini, karena ada beberapa pompa yang dia hanya bisa sampai 100 PSI. Nah, kalau teman-teman pompanya itu cuma 100 PSI, sementara ban teman-teman itu bisa dipompa maksimal sampai 145, maka berarti ya tekanannya nggak akan optimal dan akan sering jadi bocor. Nah, pakailah pompa yang tachometernya atau kemampuan pompanya itu paling banyak. Oke, itu yang pertama, pompa. Yang berikutnya adalah, nah, kita lihat KPA-nya dulu. Lampu. Ini adalah lampu belakang. Ini penting fungsinya untuk
memberikan tanda ke pengendara lain bahwa ada sepeda atau teman-teman sedang mengendarai sepeda di jalan. Apalagi kalau kita keluarnya sepedaannya pagi yang pencahayaannya belum cukup terang. Kalau lampu depan sih saya rasa nggak terlalu perlu karena agak ribet juga masangnya di sini biasanya. Jadi mirip-mirip MTB gitu, jadi nggak terlalu penting. Tapi kalau lampu belakang itu penting untuk memberikan sinyal ke pengendara yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah battle cage. Nah, kebetulan ini sepedanya baru diambil, jadi kita belum punya battle cage. Pastikan teman-teman memiliki battle cage karena road bike itu dia, kalau teman-teman pakai road bike itu akan lebih sering atau lebih gampang haus daripada kalau teman-teman misalnya pakai MTB atau pakai sepeda yang lain. Nah, mungkin nanti kita bisa bahas di sesi sepeda video yang lainnya. Lalu yang berikutnya adalah bike fitting. Nah, di bike fitting ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah ukuran sepeda. Pastikan ukuran sepedanya tepat dengan teman-teman. Kemudian fitting ketinggian saddle dan fitting posisi saddle. Kita mulai dari ukuran. Nah, tinggi badan saya 168 cm. Saya seharusnya menggunakan ukuran M sesuai di panduannya Polygon. Nah, sepeda yang saya pakai untuk review hari ini sengaja saya mengambil satu ukuran lebih besar dari saya. Ukuran sepedanya adalah 54 cm atau ini masuk ke ukuran L. Nah, apa yang terjadi kalau ukuran sepeda teman-teman itu lebih besar atau tidak sesuai? Nah, itu nanti akan menyebabkan beberapa hal yang nggak matching, misalnya di bagian seat postnya. Dengan ukuran sepeda yang kebesaran, maka nanti seat postnya juga nggak akan bisa maksimal. Kita akan mencoba mengukur tinggi saddle dari bottom bracket dan dari sisi pedal dengan menggunakan meteran. Yang pertama tadi kalau ukurannya nggak pas, selain saddlenya nanti posisinya itu nggak bagus, juga reach teman-teman dari saddle ke drop bar. Ada drop bar dan ada hood. Itu akan jadi nggak nyaman. Kalau kekecilan itu akan tertekuk di punggung dan efeknya akan sakit di punggung. Kalau kepanjangan juga nanti kita akan sakit di sisi telapak tangan karena ini terlalu panjang. Oke, kita akan coba ukur tinggi sepedanya dengan menggunakan teknik insem. Ada beberapa teknik untuk bike fitting saddlenya. Kita akan coba dengan menggunakan insem dulu. Saya akan ukur insem saya sampai dengan kurang lebih adalah 80 cm. Nah, untuk mengukur tinggi saddlenya, teman-teman bisa mengkalikan 80 cm itu dengan 109% untuk mengukur tinggi dari sini sampai dengan tinggi saddlenya. Dan untuk mengkonfirmasi kita juga bisa mengalihkan tinggi insem kita itu dengan 86% diukur dari bottom bracket sampai dengan tinggi saddle. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan angka untuk mengukur atau mengeset tinggi saddlenya. Jadi kalau insem saya tadi 80 cm, saya kalikan dengan 109%, maka dapatnya adalah 87,2. Itu untuk mengukur tinggi saddle dari pedal. Kemudian kalau untuk cross checknya adalah kita kalikan insemnya 80 cm dengan 88% atau 0,88 dan hasilnya adalah 70,4. Diukur dari tinggi saddle sampai dengan bottom bracket. Nah, kita akan coba ukur. Di sini kita harusnya mendapatkan angka 70,4. Settingannya. Kemudian untuk panjang dari as pedalnya itu 80,4. Nah, settingan ini berarti masih kurang tinggi 3 cm kalau menurut metode pengukuran ini. Di sini kita masih mendapatkan angka 85. Dari sini kita masih mendapatkan angka 70. Harusnya adalah 70 dan 87.
adalah fitting bike berdasarkan salah satu pengukuran yang modern. Kalau pengukuran yang tradisional biasanya kita bisa mengukur tinggi sadel ini ke bottom bracket dengan menentukan dianya ke sini. Oke, sampai dengan bottom bracket ke ujung sadel itu panjangnya sama dengan lengan kita. Nah, ini kurang lebih adalah settingan sepeda untuk tinggi badan saya 168 dengan size 54. Untuk teman-teman yang biasanya lebih suka posturnya itu aero, maka kalau tinggi teman-teman kurang dari 170 dan teman-teman pakai polygon, saya sarankan untuk mengambil size-nya itu M saja. Karena ini nanti kita bisa mengoptimalkan tinggi dari seat post-nya supaya Oke, cara mengukur atau fitting saddle yang berikutnya adalah dengan memposisikan tungkai teman-teman, usahakan pakai sepatu ya, karena itu akan jadi ukuran teman-teman. Dengan berada di posisi riding itu kaki teman-teman bisa posisinya itu lurus, jadi seperti ini sudah pas. Tapi kalau ketika diletakkan di bawah di posisi pedalnya jam 6 dan ternyata ukuran kakinya masih tertekuk sedikit atau reach-nya nggak nyampe ke pedal, berarti settingan saddle-nya masih belum pas. Nah, mungkin ukuran ini nggak masalah ya, artinya dia di saddle itu bisa disesuaikan, karena kalau misalnya saddle-nya nggak pas itu teman-teman tinggal adjust seat post-nya. Yang menjadi masalah adalah reach dari sepeda ini. Kalau ukurannya 54 itu nanti reach saya atau posisi saya mengendarai sepeda akan jadi seperti ini. Nah, ini kelihatan cukup rekoso atau cukup nggak nyaman. Mungkin karena stemnya ini juga stem panjang ya, 11 cm. Kalau kita bisa sih kita akali dengan memendekkan stemnya sehingga mungkin menjadi lebih pendek, setengahnya misalnya. Tetapi juga itu menurut saya secara fashion itu kurang menarik, karena biasanya orang-orang justru memilih ukuran yang sama dengan saran yang diberikan oleh produsen sepeda, atau bahkan lebih kecil dengan nanti bisa memanjangkan stem dan juga meninggikan posisi seat tube-nya, seat post-nya, jadi dia bisa kelihatan lebih baik. Nah, kalau teman-teman misalnya bisa perhatikan lagi, reach saya untuk ke hood itu benar-benar sangat jauh. Dengan posisi mengayuh seperti ini, kayaknya itu akan sangat gak nyaman untuk bagian punggung. Nanti bisa akan ada keluhan, misalnya punggungnya kok sakit ya, atau tangannya kok nahan di sininya baru jalan 15 kilo kok udah sakit banget ya. Nah, itu berarti fitting dari sepeda teman-teman kurang pas, atau emang ukuran sepeda teman-teman yang enggak pas dengan size chart yang disarankan oleh Polygon. Nah, Polygon sendiri menyarankan ukuran L54 ini untuk tinggi badan 170 sampai 180. Jadi kalau tinggi saya 168, seharusnya saya masih bisa pakai L, karena ukuran L itu untuk 160 sampai dengan 170. Nah, pilihan mana atau frame mana atau size mana yang teman-teman akan pilih itu sangat tergantung dari selera teman-teman. Kalau mau lebih aero, maka usahakan pilihlah frame yang sesuai chart atau lebih kecil chartnya dari size yang disarankan oleh produsen. Oke, itu untuk bike fitting. Oke, tadi kita sudah coba bahas dari awal mengenai tujuan sepeda, kemudian apakah sport ataukah cuma fitting aja, kemudian size chart, aksesoris-aksesoris yang harus dipasang, kemudian fitting sepedanya. Nah, setelah itu semua dilakukan, kita bisa langsung goes. Nah, sebelum goes ada beberapa aplikasi yang menarik untuk bisa gunakan teman-teman supaya bisa lebih terpacu lagi sepedanya. Beberapa aplikasi yang paling banyak digunakan adalah Relief dan Strava. Kalau Relief itu pengukurannya emang kurang bagus, tetapi dia keunggulannya adalah bisa memproduksi video yang nanti bisa diposting di media sosial teman-teman kayak WhatsApp misalnya, atau Instagram, atau media sosial yang lain. Strava lebih mengandalkan keakuratan dari pengukuran. Nah, ini adalah aplikasi Strava. Teman-teman bisa download secara gratis di Play Store atau di App Store. Strava, kita coba buka.
Nah, di Strava ini teman-teman bisa mengukur seberapa jauh teman-teman ridingnya, kemudian berapa segmen yang teman-teman sudah selesaikan dan seterusnya. Kita akan coba lihat misalnya ini. Nah, di aplikasi ini nanti teman-teman bisa merekam distance atau jarak, kemudian moving time-nya, elevation maksimal, ketinggian maksimalnya, kemudian elevation gain atau berapa tinggi maksimal yang didapatkan dalam satu kali proses sepedaan itu, kecepatan rata-rata dan juga kecepatan maksimalnya. Oke, bagaimana cara merekamnya? Setelah teman-teman install, kemudian teman-teman sign in ke Strava, teman-teman tinggal klik di sini, record. Akan ada tanda seperti ini, dan kalau udah hijau, GPS-nya sudah acquiring, teman-teman tinggal klik start, lalu Strava-nya akan mulai jalan. Dan teman-teman nggak perlu stop ketika teman-teman berhenti dari stop Strava-nya, karena dia akan auto stop, dia akan otomatis stop, dan nanti dia akan melanjutkan jalan kalau teman-teman itu sepedanya jalan. Pengukurannya menggunakan GPS, jadi akurasinya cukup bagus. Satu hal yang paling penting adalah kalau menggunakan Strava, jangan sampai handphone teman-teman masuk ke power save mode, karena nanti akan GPS-nya itu jadi ngaco. Nah, mungkin itu dulu beberapa hal yang bisa kita diskusikan pagi ini mengenai sepeda. Yang paling penting adalah sepedaannya, latihannya, grup set, sepeda apa itu hanya fasilitas saja. So, keep sepedaan. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen kalau teman-teman suka videonya. Terima kasih. Assalamualaikum.